Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Luciana, NIM F2019-01-126, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anti kanker. Adapun sub pembahasan pada video ini, yang pertama itu definisi kanker, yang kedua penyebab kanker, yang ketiga jenis-jenis kanker, dan yang keempat penggolongan anti kanker. Definisi kanker. Kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Sel-sel kanker akan berkembang dengan cepat, tidak terkendali, dan terus membelah diri. Selanjutnya, menyusup ke jaringan di sekitar dan terus menyebar melalui jaringan ikat, darah, dan menyerang organ-organ penting, serta saraf tulang belakang. Dalam keadaan normal, sel hanya akan membelah diri jika ada penggantian sel-sel yang telah mati dan rusak. Sebaliknya, sel kanker akan membelah terus meskipun tubuh tidak memerlukannya, sehingga akan terjadi penumpukan sel baru. Penumpukan sel tersebut mendesak dan merusak jaringan normal, sehingga mengganggu organ yang ditempatinya. Selanjutnya, penyebab kanker. Ada 4 faktor utama penyebab kanker, seperti lingkungan, makanan, biologis, dan psikologis. Faktor penyebab kanker yaitu faktor lingkungan. Pertama, bahan kimia. Zat yang terdapat pada asap rokok yang dapat menyebabkan kanker paru pada perokok aktif dan perokok pasif dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, penyinaran yang berlebihan. Sinar ultraviolet yang berasal dari matahari dapat menimbulkan kanker kulit. Selanjutnya, yang ketiga, merokok. 90% penyebab dari semua kasus kanker paru-paru yang menjadi penyebab utama kematian baik wanita maupun pria adalah merokok. Selanjutnya, faktor makanan. Makanan dapat menjadi penyebab kanker. Makanan-makanan tersebut menjadi sumber kanker oleh sebab adanya zat-zat kimia tertentu. Makanan yang dapat menyebabkan kanker adalah: yang pertama, bahan pemanis buatan seperti sakarin. Yang kedua, nitrosamines pada bahan-bahan pengawet buatan dan bahan pewarna buatan yang umumnya dipakai dalam produk daging yang telah diproses dan juga banyak dalam produk makanan kaleng. Yang ketiga, zat warna yang ada dalam makanan, minuman, kosmetik, maupun obat-obatan. Selanjutnya, faktor biologis. Yang pertama itu virus. Beberapa virus berhubungan erat dengan perubahan sel normal menjadi sel kanker. Salah satu virus yang dapat menyebabkan kanker adalah virus HIV, di mana virus HIV ini merusak sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan kelenjar tubuh yang fungsinya adalah mengatur kegiatan alat-alat tubuh dan selaput tertentu. Selanjutnya, keturunan. Sejumlah penelitian menemukan bahwa sekitar 5% dari kasus kanker diakibatkan oleh faktor keturunan, sebab ada orang yang terlahir dengan DNA rusak yang diturunkan oleh salah satu orang tua mereka, sehingga mereka memiliki resiko yang tinggi untuk terkena kanker. Selanjutnya itu faktor psikologis. Selanjutnya, jenis-jenis kanker. Yang pertama, kanker paru-paru dan bronkial. Penyebab utama terjadinya kanker paru-paru dan bronkial adalah kebiasaan merokok dan penggunaan produk tembakau. Yang kedua, kanker kolon dan rektum. Kanker usus besar tumbuh di jaringan usus besar, sedangkan kanker rektum tumbuh beberapa inci dari usus besar dekat dengan anus. Yang ketiga, kanker payudara. Kanker ini biasanya terbentuk di dalam saluran yang membawa susu ke kelenjar susu yang menghasilkan susu pada wanita.
Yang keempat, kanker pankreas. Kanker pankreas dimulai dari jaringan-jaringan pankreas yang membantu pencernaan. Yang kelima, kanker prostat. Biasanya mulai tumbuh perlahan-lahan di kelenjar prostat yang memproduksi air mani untuk mengangkut sperma. Yang keenam, leukemia atau kanker darah. Ada banyak jenis leukemia, tetapi semua mempengaruhi darah, terutama jaringan pembentukan darah seperti sumsum tulang dan sistem limfatik. Leukemia mengakibatkan kelebihan produksi sel darah putih yang abnormal. Selanjutnya, non-Hodgkin lymphoma. Kanker ini mempengaruhi limfosit dan ditandai dengan kelenjar getah bening yang membesar, demam, dan penurunan berat badan. Selanjutnya, kanker hati dan saluran empedu intrahepatik. Sebagian besar kanker hati dimulai di tempat lain dan kemudian menyebar ke hati. Selanjutnya, kanker ovarium. Kanker ini lebih mudah untuk diobati, tapi sulit dideteksi pada tahap awal. Gejala-gejalanya adalah ketidaknyamanan perut, desakan untuk buang air kecil, dan nyeri panggul. Selanjutnya, kanker esofagel. Kanker ini dimulai pada sel yang melapisi esofagus dan biasanya terjadi di bagian bawah tenggorokan. Selanjutnya, kanker kandung kemih. Kanker yang berbentuk di jaringan kandung kemih. Sebagian besar kanker kandung kemih adalah karsinoma sel transisional. Selanjutnya, kanker endometrium. Kanker yang terbentuk di jaringan lapisan rahim. Sebagian besar kanker endometrium adalah adenokarsinoma. Selanjutnya, kanker ginjal yang terbentuk di jaringan ginjal. Selanjutnya, melanoma, suatu bentuk kanker yang dimulai di melanosit. Selanjutnya, kanker tiroid, kanker yang terbentuk di kelenjar tiroid. Selanjutnya, penggolongan anti kanker berdasarkan mekanisme kerjanya. Baik, berdasarkan mekanisme kerjanya, anti kanker dibagi menjadi 6. Yang pertama, alkylating agents. Yang kedua, antimetabolit. Yang ketiga, antibiotika. Yang keempat, obat hormonal. Yang kelima, alkaloid tanaman. Dan yang keenam, golongan lainnya. Yang pertama, alkylating agents yang bekerja dengan yang pertama menghambat sintesa DNA dengan menukar gugus alkil sehingga membentuk ikatan DNA. Yang kedua, mengganggu fungsi sel dengan melakukan transfer gugus alkali pada gugus amino, karboksil, sulfidril, dan fosfat. Yang ketiga, merupakan golongan sel spesifik non-fase spesifik. Contoh obat alkylating agents yaitu busulfan, diindikasikan untuk leukemia myeloid kronik. Kontraindikasinya profilia, kehamilan, dan menyusui. Dosisnya 60 mikrogram per kilogram berat badan per hari secara oral dengan maksimal 4 mg per hari. Untuk dosis penunjang itu 0,5 sampai 2 mg per hari. Efek sampingnya itu kulit pucat, pening atau nafas pendek, kesulitan konsentrasi, mudah terluka, pendarahan tidak biasa, bintik keunguan atau kemerahan di bawah kulit. Selanjutnya, golongan antimetabolit yang bekerja dengan menghambat sintesa asam nukleat. Contoh obatnya yaitu fludarabin. Indikasinya untuk pengobatan pada pasien yang menderita leukemia limfositik kronik sel B yang tidak merespon terhadap atau yang penyakitnya berkembang selama atau sesudah pengobatan dengan minimal regimen mengandung zat alkilasi standar 1. Kontraindikasinya
pasien gangguan ginjal dengan kebersihan kreatinin kurang dari 30 mili per menit dan pasien hamil serta menyusui. Dosisnya itu 4 mg per meter kuadrat permukaan badan, diberikan selama 5 hari berturut dalam siklus 28 hari. Selanjutnya, golongan antibiotika yang bekerja dengan menghambat sintesa DNA dan RNA. Contohnya, bleomycin diindikasikan untuk kanker kulit, kanker kepala dan leher, kanker paru-paru, kanker leher rahim, karsinoma esofagus, limfoma ganas, glioma, karsinoma tiroid. Kontraindikasinya, gangguan berat fungsi paru-paru, ginjal, dan jantung. Adapun dosisnya yaitu 300 sampai 450 mg sampai tumor hilang, kemudian diberikan dosis tambahan yang sesuai dengan jarak sekali sehari sampai sekali seminggu, biasanya 2 kali seminggu. Golongan selanjutnya yaitu golongan obat hormonal, contohnya etinil estradiol. Indikasinya pengobatan kanker payudara. Mekanisme kerjanya yaitu sebagai turunan sintetik dari estradiol alami, etinil estradiol memacu pertumbuhan endometrium serta penebalan, stratifikasi, dan kornifikasi vagina. Etinil estradiol menyebabkan pertumbuhan duktus kelenjar mamae, namun menghambat laktasi. Etinil estradiol juga menghambat sekresi hormon-hormon dari hipofisis anterior dan menyebabkan dilatasi kapiler, retensi cairan, dan anabolisme protein. Kontraindikasinya itu gangguan fungsi hati, efek sampingnya penyakit jantung, gangguan penyakit hati, efek feminis pada pria, dan untuk dosis pemberian untuk kanker payudara yaitu 1-3 mg per hari. Selanjutnya, golongan alkaloid tanaman, yaitu ada mitotik spindle yang bekerja dengan cara berikatan dengan protein mikrotubuler sehingga menyebabkan disolusi struktur mitotik spindle pada fase mitosis. Contoh obatnya itu doksetasel yang diindikasikan untuk kanker payudara, kanker paru jenis non-sel kecil, kanker prostat, adenokarsinoma lambung, kanker kepala dan leher. Kontraindikasinya hipersensitif, jumlah neutrofil kurang dari 1.500 sel per milimeter kubik, gangguan hati berat, hamil dan laktasi. Dosisnya untuk kanker kepala dan leher, terapi induksi pada karsinoma sel squamosa pada kepala dan leher yang menyebar secara lokal dan tidak dapat dioperasi, dosisnya itu 75 mg per meter kuadrat. Sebagai infus selama 1 jam, dilanjutkan dengan cisplatin 75 mg per meter kuadrat selama 1 jam. Pada hari pertama dilanjutkan dengan 5 FU sebagai infus kontinu pada dosis 750 mg per meter kubik per hari selama 5 hari, diberikan tiap 3 minggu selama 4 siklus. Setelah kemoterapi, pasien harus mendapat radioterapi. Efek sampingnya itu neutropenia, anemia, alopecia, mual, muntah, stomatitis, diare, dan astenia. Selanjutnya, golongan lainnya yang bekerja tidak mempunyai mekanisme khusus. Contohnya estramustin, indikasinya karsinoma prostat. Kontraindikasinya itu hipersensitif, tromboflebitis akut, dan dosisnya itu dapat dimulai dengan 300-450 mg 1 kali per hari untuk maksimal 3 hari. Kemudian beralih konsumsi atau disuntikan 300 mg 2 kali seminggu.
Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai anti kanker. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.